Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita akan belajar satu kitab yang bernama Kitab Ulangan. Penulis Musa adalah penulis kitab Ulangan yang merupakan kumpulan khotbahnya kepada bangsa Israel. Sebelum mereka melintasi sungai Yordan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Pasal 1 ayat 1. Penulis lain kemungkinan Yosua menuliskan pasal yang terakhir. Tanggal penulisan. Khotbah ini disampaikan kira-kira 40 hari sebelum bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Khotbah yang pertama diberikan pada bulan ke-11 pasal 1 ayat 3. Sementara bangsa Israel melintasi sungai Yordan 70 hari kemudian, pada hari ke-10 di bulan pertama Yosua 4 ayat 19. Setelah dikurangi 30 hari untuk masa perkabungan kematian Musa, Ulangan 34 ayat 8. Perkiraan penulisan kitab ini di kurun waktu 40 hari tersebut. Tahun penulisan diperkirakan 1400 sebelum Masehi. Tujuan penulisan. Ada sebuah generasi baru bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Generasi ini tidak pernah mengalami mujizat di Laut Merah ataupun mendengar hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Dan mereka akan masuk ke suatu tanah yang penuh dengan bahaya dan godaan. Kitab Ulangan diberikan untuk mengulangi atau mengingatkan mereka akan hukum dan kuasa Allah. Ayat kunci. Janganlah kamu menambahkan apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 7. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Ulangan 32 ayat 46 sampai dengan ke-47. Rangkuman. Orang Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal: kesetiaan Allah, kekudusan Allah, berkat Allah, dan larangan Allah. 3 pasal pertama mengulang mengenai perjalanan mereka dari Mesir sampai ke lokasi di Moab. Pasal 4 adalah seruan supaya mereka kembali taat setia kepada Allah dan setia kepada mereka. Pasal 5 sampai dengan 26 merupakan ulangan dari hukum ke-10, hukum Taurat, hukum mengenai kurban dan hari besar. Dan sisa hukum lainnya diberikan di generasi baru ini. Mereka yang taat dijanjikan berkat. Pasal 5 ayat 29, pasal 6 17 sampai 19, pasal 11 ayat 13 sampai 15. Sementara kelaparan dijanjikan pada mereka yang melanggar hukum. Pasal 11 ayat 16 sampai 17. Tema berkat dan kutukan kemudian dilanjutkan dalam pasal 27 sampai 30. Porsi akhir daripada kitab ini diselesaikan dengan sebuah pilihan yang jelas bagi Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Allah menghendaki umatnya untuk pilihan kehidupan. Pasal 30-19. Dalam pasal-pasal terakhir Musa menyemangati bangsa Israel, menobatkan penggantinya Yosua, mengabadikan sebuah lagu pujian, dan memberkati setiap suku Israel. Pasal 34 menggambarkan situasi seputar kematian Musa. Ia naik ke gunung Pisgas, di mana Allah menunjukkan tanah perjanjian yang tidak bisa ia masuki. Pada umur 120 tahun dengan indera penglihatan yang masih baik dan kekuatan jasmani layaknya pemuda, Musa mati di hadapan Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan sebuah berita kematian nabi besar ini. Bayangan. Beberapa tema perjanjian baru diungkapkan dalam kitab Ulangan yang terutama dalam mengenai pentingnya mentaati hukum Musa dan betapa mustahilnya untuk bisa mentaatinya. Korban sembelihan yang tak kunjung usai diperlukan untuk mendamaikan dosa. Karena manusia terus-menerus melanggar hukum, akan tergenapi dalam pengorbanan Kristus yang sifatnya sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kemudian karena tindakan di atas kayu salib itu, kita tidak memerlukan korban lagi untuk dosa.
Pilihan Allah atas Israel akan Israel sebagai umat pilihannya memberi bayangan masa depan bagi mereka akan percaya pada Kristus. 1 Petrus 2:9. Di dalam Ulangan 18:15-19, Musa bernubuat tentang seorang nabi agung, yaitu Sang Mesias seperti Musa. Ia akan menerima dan mengkhotbahkan nubuat ilahi dan ia memimpin umatnya. Yohanes 6 ayat 14, Yohanes 7 ayat ke-40. Praktek. Kitab Ulangan menitikberatkan pentingnya firman Allah. Ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Walaupun kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa hukum perjanjian lama, kita harus tunduk kepada kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Ketaatan akan membawa berkat dan dosa pun akan membawa akibatnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang di atas hukum Musa sekalipun. Pemimpin dan nabi yang dipilih oleh Allah diharuskan taat. Ketidaktaatannya kepada perintah Allah yang sudah jelas diberikan kepadanya menjadi alasan kenapa ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bilangan 20:13. Dikala sedang dicobai di padang belantara, Yesus mengutip dalam kitab Ulangan sebanyak 3 kali Matius pasal 4. Dengan demikian, Yesus menggambarkan bagi kita betapa pentingnya menyimpan firman Allah di dalam hati kita supaya kita bisa terhindar dari dosa. Mazmur 109 ayat 11. Sebagaimana Israel mengingat kesetiaan Allah, demikian juga kita harus mengingatnya. Peristiwa melintasi Laut Merah, kehadirannya yang kudus di Sinai, berkat mana yang diturun di padang gurun seharusnya menjadi dorongan bagi kita supaya seseorang bisa bergerak maju dalam perjalanan imannya. Bisa dilakukan dengan cara berpaling ke belakang dan memahami semua yang telah Allah lakukan baginya. Melalui kitab Ulangan, kita memiliki gambaran yang indah tentang Allah yang mengasihi, yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Allah telah menyatakan bahwa kasih adalah penyebab kenapa ia membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan kemudian menebus mereka. Ulangan 7:7-9. Dibebaskan dari jeratan dosa dan dikasihi oleh Allah Maha Kuasa adalah hal yang amat baik. Sahabat cinta Alkitab, itulah kitab Ulangan. Semoga kita terus belajar kebenaran firman Allah dan sampai berjumpa kembali dalam pembahasan kitab yang berikut. Shalom sahabat cinta Alkitab. Amin.